Di hari pertama, hal pertama yang gue lakukan adalah mengambil kayu. Setelah itu gue membunuh beberapa hewan untuk makanan. Dan gak jauh dari tempat gue nge-spawn, gue menemukan sebuah struktur. Dan di dalam struktur tersebut gue mengambil bed dan juga gue mendapatkan makanan. Lalu nggak jauh dari struktur tadi gue menemukan sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut gue mengambil bookshelf dan juga gue mengambil anvil yang udah mau hancur. Setelah itu gue pergi berpetualang dan gue menemukan sebuah fossil bone block. Jadi gue mengambil bone block tersebut, siapa tahu nanti berguna. Tiba-tiba ada seekor beruang yang menyerang gua. Tapi untungnya beruang ini bukanlah musuh yang sulit. Dari kejauhan gua melihat sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut gua mengambil bookshelf yang tersedia. Setelah itu gue pergi berpetualang dan gue menemukan sebuah desa. Setelah itu gue pergi ke rumah yang sebelumnya gue temuin, karena gue mau menjadikan rumah ini sebagai rumah gue. Di hari keempat gue pergi ke villager buat ngelooting di sana. Setelah itu gue pulang, lalu gue memindahkan barang-barang gue ke chest. Di hari kelima gue habiskan waktu untuk menebang pohon. Lalu gue juga pergi mining untuk mencari resource tambahan. Dan mining kali ini gue menemukan sebuah mineshaft. Setelah mendapatkan banyak iron, gue pun membuat full satu set armor iron. Setelah itu gue pun lanjut mining lagi. Di sini juga gue menemukan spawner skeleton. Untuk isi chestnya lumayan. Mumpung ada diamond, jadi gue membuat diamond pickaxe dan gue gunakan diamond pickaxe tersebut buat ngambil obsidian. Setelah itu gue naik ke atas dan inilah barang-barang yang berhasil gue dapatkan. Di hari ke-12 gue membuat enchantment table, lalu gue letakkan di dekat rumah. Setelah itu gue membuat cobblestone generator dan mulai AFK untuk mencari batu. Lanjut di sini gue mencari sand. Lalu gue mengcrafting flashback. Tapi pas gue taruh, dia malah ngebug.
Setelah itu gue pergi berpetualang untuk mencari tempat yang cocok buat bikin mob farm. Dan di perjalanan gue baru keinget kalau di main sebelumnya gue ketemu sama skeleton spawner. Jadi gue pun pulang dan mari kita menguli. Setelah mencapai level 30, di sini gue mau mencoba mengenchant pickaxe gue, berharap bisa mendapatkan enchantment fortune. Dan hasilnya nihil. Di hari ke-25, gue membuat farm lalu kutanamkan wortel dan juga kentang. Oh ya, di sini juga gue sekalian membuat sugarcane farm ya. Lanjut, di sini gue membuat farm pohon. Lalu gue percepat pertumbuhannya pakai bonwheel. Setelah itu gue tebang, dan hal ini gue lakukan berulang-ulang. Dan inilah hasilnya. Nah, sambil menebang pohon, gue juga sedikit mendekor farm gue. Setelah itu gue membuat golden carrot. Lalu gue juga membuat penerangan di base gue supaya tidak ada makhluk gaib yang nge-spawn. Dan beginilah hasilnya. Nah, di sini juga ada wandering trader dan gue dikasih tali gratis sama dia. Di sini gue membuat villaging table. By the way, di sini gue menemukan village baru, coy. Nah, gue menemukan village baru ini pas gue lagi nyari pasir, coy. Dan karena gue belum ngeloading village ini, jadi gue mau ngeloading dulu, coy. Setelah puas ngeloading, gue menaruh villaging table. Lalu gue menukarkan kayu-kayu gue menjadi emerald. Setelah itu gue membuat toolsmith. Lalu gue membeli diamond. Di sini juga gue meletakkan blaze furnace. Lalu gue juga membeli armor diamond dari villager armorer.
Dan sekarang gue double armor diamond, tapi ini belum full enchant ya. Lanjut di sini gue mau beli X diamond. Lalu gue mengenchant pickaxe gue dan gue berhasil mendapatkan enchantment fortune 3. Setelah itu gue gunakan pickaxe tersebut untuk memanen farm gue. Lanjut di sini gue mengenchant helm dan gue berhasil mendapatkan enchantment protection 3. Setelah itu gue meletakkan brewing stand lalu membeli ender pearl. Dan gue gunakan ender pearl tersebut untuk membuat whitestone. Lalu gue letakkan whitestone tersebut di village dan juga di base gua. Nah, whitestone ini fungsinya adalah kita bisa teleport dari whitestone satu ke whitestone yang lainnya. Di hari ke-49 gue habiskan waktu untuk menebang pohon. Setelah itu gue pergi berpetualang dan gue menemukan sebuah air terjun. Di sini gue mencoba buat naik air tersebut. Dan setibanya di atas, gue mendapatkan beberapa iron dan juga gue mendapatkan spyglass. Lalu gue meletakkan whitestone di pulau melayang ini. Nah, di sini gue mencoba untuk membuat mob farm karena skeleton farm gue yang kurang kencang.
Setelah itu gue membuat bow, lalu gue enchant dan gue mendapatkan enchantment yang bagus banget. Di hari ke-56 gue habiskan waktu untuk menebang pohon sampai kampak gue rusak. Lalu gue tukarkan kayu tersebut menjadi emerald. Lalu gue tukarkan emerald tersebut untuk membeli buku mending dan juga buku protection. Lalu gue gabungin ke armor dan sekarang armor gue udah protection 4 dan juga mending, tapi jalanan sama sepatunya ini masih protection 3 ya. Di hari ke-68 gue membuat portal nether, lalu gue mengambil sand dan gue gunakan sand tersebut untuk membuat TNT. Setelah itu gue pergi ke Nether Fortress menggunakan website sang base, dan baru aja gue masuk gue langsung menemukan blaze spawner. Jadi gue pun membunuh blaze tersebut karena gue butuh blaze rodnya. Di sini juga gue ketemu mob baru, dan setelah gue bunuh dia cuma ngedrop rotten flash. Setelah itu gue pulang, lalu gue membuat sword diamond dan juga shovel diamond. Setelah itu gue pergi ke nether buat nyari ancient debris. Setelah main cukup lama, di sini gue berhasil mendapatkan 37 ancient debris. Sambil nunggu ancient debris matang, di sini gue mau ngecen pedang gue.
Setelah hancur di matang, gue pun membuat netherite dan meningkatkan armor gue ke tingkat netherite. Sekarang gue udah full armor netherite. Di hari ke nggak tahu berapa gue memanen wortel, lalu wortel tersebut gue tukarkan menjadi emerald. Lalu gue membeli ender pearl, juga gue membeli X baru, lalu gue enchant, diakhiri dengan meningkatkan ke tingkat netherite. Setelah itu aku membuat grappling hook. Fungsi grappling hook ini kita bisa jadi kayak Spiderman. Lanjut di sini aku membuat Eye of Ender. Lalu gua pergi ke Stronghold menggunakan website Chunks. Di perjalanan gua menemukan sumur, patung lewat batu, dan juga rumah jamur. Setelah sampai di portal the end, gue memasang Eye of Ender. Lalu gue masuk. Nah, pertama-tama untuk mengalahkan Ender Dragon, kita tuh harus menghancurkan es kristalnya dulu. Setelah itu gue mati.